Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rebecca Purnanebaho dengan NIM 2410911120007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surface anatomi ataupun anatomi permukaan selaku memenuhi tugas dari Bapak Dr. Oski. Di sini saya akan memulai dari slide pertama yaitu definisinya. Next. Anatomi berasal dari bahasa Yunani anatomia, dari anatemnen yang berarti memotong. Ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan struktur tubuh menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Anatomi ini meliputi struktur-struktur yang dilihat secara mikroskopik atau tanpa bantuan pembesaran maupun secara mikroskopik dengan bantuan perbesaran. Next. Kemudian kita di sini akan masuk kepada sumbu bidang dalam anatomi. Nah, untuk sumbu bidang itu terbagi menjadi tiga dalam sumbu utamanya. Yang pertama yaitu sumbu sagital, terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal. Kemudian yang kedua ada sumbu transversal. Sumbu transversal ini terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan sumbu sagital. Kemudian yang ketiga ada sumbu longitudinal atau vertikali, terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan sumbu transversal. Kemudian kita masuk ke bidang utama. Bidang utama ini dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang median ataupun sagital. Nah, untuk bidang median ini, bidang simetri membagi tubuh menjadi dua belahan yang sama. Kemudian kita masuk ke bidang sagital. Bidang sagital ini berjalan sejajar dengan bidang median ataupun sagital. Kemudian kita masuk ke bidang transversal. Bidang transversal di mana yang memotong tubuh tegak lurus. Kemudian bidang frontal adalah sejajar dengan dahi kita. Next. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian tubuh. Nah, untuk bagian-bagian tubuh ini sendiri dibagi menjadi yang pertama itu ada kepala yaitu caput, kemudian ada leher, kolum, kemudian ada torso atau batang tubuh yaitu trunkus yang bisa kita lihat dilengkapi dengan adanya dada ataupun toraks, kemudian ada perut, abdomen, kemudian ada panggulnya yaitu pelvis. Kemudian ada ekstremitas atas dibagi menjadi lengan atasnya itu ada branchium, lengan bawahnya kemudian antebranchium dan tangan yaitu manus. Kemudian kita masuk ke ekstremitas bawah yang kita lihat di gambar ini, itu dibagi menjadi tungkai atas yaitu femur, kemudian tungkai bawahnya kruris dan kaki yaitu pedis. Next. Kemudian ini masih dengan penjelasan yang sama yaitu bagian-bagian tubuh. Di sini kita dapat mengamati yaitu bagian punggung ataupun dorsum. Oke, next. Nah, kita masuk kepada bagian regionis corporis. Regionis corporis ini artinya diambil dari kata regio yang artinya wilayah. Dalam ilmu anatomi, tubuh manusia sering dibagi menjadi beberapa wilayah ataupun regio untuk mempermudah identifikasi bagian-bagian tubuh dan pemahaman tentang strukturnya. Kemudian dari gambar ini kita bisa melihat. Nah, di sini tuh regio itu dibagi-bagi. Yang pertama itu ada regio capatis, itu yang wilayah kepala. Kemudian ada regio thoracis, itu yang bagian dadanya. Kemudian regio abdominalis, yaitu wilayah perut kita. Kemudian regio pelvis, itu wilayah panggul. Kemudian regio membran superior, itu wilayah lengan atas kita. Kemudian ada regio membran inferior, itu wilayah kaki kita. Nah, kemudian di sini saya akan memulai dari yang paling atas ya, yaitu adalah capillum ataupun rambut. Nah, rambut ini berfungsi sebagai aksesoris kepala kita, tetapi selain itu juga rambut ini digunakan sebagai penghalang langsung dari paparan sinar matahari. Dalam bagian tubuh kita terdapat beberapa rambut-rambut yang ada di dalam tubuh. Yang kedua itu seperti rambut yang bisa kita lihat, yaitu adalah arcus superciliaris ataupun alis. Nah, arcus superciliaris ini terdapat di bawah bagian dahi kita dan dia berbentuk seperti ini. Nah, dalam hal ini kita dapat mengetahui Tuhan membentuk kita itu dengan bentuk yang sangat sempurna. Karena seperti hal sekecil alis saja kita dibentuk dengan bentuk seperti ini, itu dikarenakan agar ketika keringat kita turun, itu tidak mengenai mata kita. Sehingga mata kita tidak merasa seperti kepedihan. Karena seperti kita tahu, kalau keringat kita itu mengandung tinggi natrium. Kemudian kita masuk kepada bagian kepalanya. Yang pertama itu adalah regio parietalis. Nah, regio parietalis ini adalah salah satu area atau wilayah di kepala manusia yang terletak di bagian atas dan sisi kepala, terutama pada bagian tulang tengkorak yang membentuk dinding samping dan bagian atas otak. Secara lebih spesifik, regio parietalis terdapat berada di atas dan di belakang regio frontalis ataupun area dahi dan di depan regio occipitalis bagian belakang kepala. Wilayah ini meliputi tulang parietal yang terletak di atas kedua sisi tengkorak dan memisahkan bagian depan tengkorak dari bagian belakangnya.
Regioparietalis juga memiliki fungsi terkait pengolahan informasi sensorik dari tubuh yang dikoordinasikan oleh area korteks sensorik primer yang ada di bagian parietal otak. Kemudian kita masuk ke regio cervicalis posteriornya. Adalah area ataupun wilayah yang terletak di bagian belakang leher ataupun cervical manusia, yaitu kita, wilayah ini mencakup area sekitar tulang belakang dan bagian atas cervical dan otot-otot serta struktur jaringan lunak yang ada di bagian posterior atau belakang leher. Regio cervicalis posterior ini juga berhubungan dengan struktur seperti otot-otot trapezius dan sternocleidomastoid di bagian lateral, serta ligamen dan saraf yang melintas di daerah tersebut. Secara klinis, daerah ini penting dalam pemeriksaan fisik karena sering terlibat dalam keluhan terkait nyeri leher atau cedera pada otot dan sendi servikal. Kemudian kita masuk kepada bagian auris telinga. Seperti kita tahu ya kan kalau misalnya fungsi dari auris ataupun telinga itu untuk mendengar. Nah, kemudian mekanismenya melakukan pendengaran yaitu bagian dalam yang mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf yang dapat dipahami otak. Bagian telinga dalam ini yang berperan dalam proses ini adalah namanya koklea yang berbentuk seperti siput. Di dalam koklea terdapat rambut kecil yang mengubah getaran menjadi impuls listrik. Kemudian impuls listrik ini kemudian dikirim ke otak melalui saraf koklea. Next. Oke, kemudian kita di sini masuk kepada pembagian-pembagian eh, pada toraks dan abdomen manusia. Nah, seperti kita ketahui di bagian toraks itu terdapat articulao sternocularis, kemudian terdapat incisura jugularis, ada clavicula corpus ataupun yang sering kita lihat dan ini bisa dilihat tanpa mikroskopik ya, karena itu menonjol apalagi ketika seseorang berbadan yang termasuk kurus. Kemudian ada angulus sterni, kemudian kita masuk pada bagian yang pria itu ada musculus deltoideus, kemudian ada musculus pectoralis majornya. Kemudian kita masuk kepada abdomen yang bagian wanita, itu terdapat angulus infraternalis, kemudian ada arcus corsalis, kemudian ada spina iliaca anterior superior, kemudian ada annulus umbilicis. Kemudian kita masuk kepada abdomen bagian laki-laki. Yang pertama itu ada linea albanya, kemudian ada musculus rectus abdominisnya, kemudian ada musculus rectus abdominis interstitio terendiananya, kemudian ada spina iliaca anterior superior, kemudian ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus serratus anteriornya. Oke, next. Kemudian di sini kita masuk kepada rangka dan jenis tulang. Nah, di sini tulang-tulang rangka dikelompokkan menurut bentuk dan strukturnya. Yang pertama itu ada tulang panjang atau osa longa. Misalnya tulang-tulang berongga ekstremitas seperti femur dan humerus. Bisa kita lihat dalam gambar. Kemudian ada tulang pendek ataupun osa brevia. Misalnya osa carpalia dan osa tarsalia. Kemudian ada tulang pipih, yaitu osa plana, misalnya iga costa, sternum, scapula, pelvis, tulang-tulang tengkorak. Kemudian ada tulang berisi udara atau osa pneumatika, misalnya os frontales, kemudian osa estemoidale, kemudian ada maxilla, kemudian ada osa sphenoidale. Kemudian ada kita masuk ke tulang tak beraturan ataupun osa irregularia tidak dapat digolongkan ke dalam tulang jenis lain, misalnya vertebrae mandibula. Kemudian ada tulang sesamoid, osa sesamo ataupun osa sesamoid, tulang-tulang yang menempel di tendon, misalnya patella, kemudian osa piriformis, ya. Aksesoria. Yang pertama itu eh, ini tuh tidak sering ya ditemukan pada semua rangka manusia. Contohnya aja nih ya, tulang-tulang sutura pada tengkorak dan costa cervicalis. Oke, next. Oke, kemudian kita masuk ke jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot yang pertama seperti yang dapat kita lihat pada gambar A, yaitu itu bisa disebut satu kepala. Ini tuh serabut-serabut ototnya sejajar. Contohnya itu adalah musculus fusiformis. Kemudian ada yang bagian B, gambarnya bisa kita lihat, itu dua kepala ataupun serabut-serabut otot yang sejajar. Itu contohnya adalah musculus musculus bicep. Kemudian yang ketiga itu adalah dua perut. Eh, Serabut-serabut ototnya juga sejajar. Ini bisa kita lihat pada contoh otot musculus bifenter. Kemudian di sini kita ada melihat bagian D itu banyak kepala ataupun ini berbentuk seperti otot pipi gitu. Dia contohnya musculus planus.
Kemudian ada bagian E, otot berperut banyak dengan perpotongan-perpotongan tendo, yaitu contohnya musculus intersectus. Kemudian yang ke bagian F itu ada otot unipenatus. Contohnya itu adalah musculus semipenatus. Kemudian yang terakhir ada otot binipenatus. Contohnya ya musculus binipenatus. Next. Nah, di sini kita akan masuk kepada regio abdomen. Nah, untuk gambar yang pertama ini, yang dibagi empat itu pola 4 kuadran, dan yang di bagian ke gambar yang kedua itu pola 6 kuadran. Nah, untuk yang pola 4 kuadran, yang pertama itu bagian atasnya itu kuadran kanan atas, seperti yang kita lihat di gambar, kemudian ada kuadran kiri atas, kemudian yang bagian bawahnya kuadran kanan bawah, kemudian yang bawahnya ada kuadran kiri bawah. Nah, kemudian yang untuk bagian yang lurus itu ada bidang medianus, kemudian untuk bagian yang membelah dua itu ada bidang transversalis. Kemudian untuk bagian yang pola 6 kuadran itu dapat kita lihat pembagian regionnya. Nah, untuk setiap bagian yang berada di tengah itu akan selalu di bagian yang sebelah kanan itu akan selalu diikuti dengan nama dekstra karena dalam anatomi kanan itu adalah dekstra dan kemudian pada bagian kiri akan selalu diikuti dengan bagian sinistra karena pada anatomi bagian kiri adalah sinistra. Kemudian next, kemudian kita masuk ke ekstremitas atas. Kemudian kita masuk ke bagian ekstremitas atas. Nah, untuk ekstremitas atas ini yang pertama kita dapat bisa melihat yang namanya regio deltoidea dan musculus deltoideus. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian pica axillaris anterior yang menandakan bahwa ini adalah bagian depan dari tangan kita. Kemudian ada regio axillaris atau fossa axillaris, ini merupakan rongga bagian ketiak. Kemudian terdapat juga musculus bicep brachial, kemudian ada musculus tricep brachial, kemudian ada branchium regiobrachial anterior, kemudian ada musculus brachioidalis, kemudian ada epicondylus medialis, kemudian ada antebrachium regio antebrachial anterior, kemudian di bagian telapak tangan kita, yaitu adalah palma atau vola, terdapat di bagian bawah jari kelingking itu bisa kita sebut seperti sebagai hypotenar, kemudian di bagian yang di bawah jempol itu kita bisa menyebutnya sebagai tenar, kemudian untuk jari jempol kita sebut sebagai pollex, kemudian jari telunjuk adalah index, kemudian jari tengah adalah digitus medius, kemudian di bagian jari manis adalah digitus annularis, kemudian di bagian jari kelingking adalah digitus minimus. Kemudian kita masuk kepada bagian belakangnya dari tangan kita. Uh, di sini yang pertama kita lihat ada regio deltoidea dan musculus deltoideus sama aja seperti yang di bagian atas tadi. Kemudian di sini ada plica axillaris posterior yang menandakan bahwa dia dari bagian belakang. Kemudian ada musculus iasemus dorsi, kemudian ada musculus tricep brachial, kemudian ada regio brachial posterior, kemudian ada epicondylus medialis, kemudian terdapat juga olecranon, kemudian terdapat regio anterobrachii posterior, kemudian terdapat musculus brachioidalis, kemudian untuk punggung tangan kita juga terdapat, ini dinamakan sebagai proxteroideus radius dan juga proxteroideus ulna. Nah, kemudian ini terdapat dorsum atau manus kita, kemudian terdapat seperti sama bagian atas tadi, yang pertama itu jari penjariannya, yang pertama pollex, ada index, kemudian digitus medius, kemudian digitus annularis, kemudian digitus minimus. Oke, next. Kemudian di sini kita masuk kepada bagian ekstremitas bawah. Nah, untuk bagian ekstremitas bawah, sama, terdapat anterior dan posterior juga. Yang pertama, kita dapat menemui spina iliaca anterior superior. Nah, kalau ini tuh seperti otot yang timbul di bagian pinggul kita. Kemudian ada musculus tensor faciale latae, kemudian ada transvertor major ataupun femur, kemudian terdapat regio femoris anterior, kemudian terdapat juga regio inguinalis ligi inguinale, itu yang terdekat di bagian alat vital, kemudian terdapat musculus sartorius, kemudian terdapat musculus quadriceps femoris, kemudian terdapat regio genus anterior ataupun patella, ini berbentuk seperti tempurung, kemudian terdapat caput fibulae, kemudian terdapat tuberositas tibiae, kemudian regius coronis anterior, kemudian terdapat margo anterior atau tibia, kemudian terdapat malleolus lateralis fibula, kemudian malleus medialis tibia, kemudian dorsum pedis, kemudian ada planta, kemudian ada dicti dan hallux.
Nah, untuk gambarnya sekiranya bisa dipahami itu bagian-bagian dari apa. Kemudian kita masuk kepada bagian belakangnya. Yang pertama terdapat os sacrum, kemudian ada sulcus analis, kemudian ada regio glutealis atau musculus gluteus maximus, kemudian terdapat trochanter major ataupun femur, kemudian terdapat sulcus glutealis, kemudian ada regio femoralis posterior, kemudian ada regio genius posterior, fossa poplitea, kemudian terdapat cabut fibulae, kemudian terdapat juga musculus gastrocnemius, kemudian terdapat regius cruris posterior sura, kemudian terdapat malleolus lateralis fibula, kemudian terdapat malleolus medialis tibia, kemudian terdapat juga dorsum dan juga calx. Oke, baiklah teman-teman, sekianlah dari saya yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan bagian dari surface anatomy. Sekian dari saya, terima kasih.